Shalom, Jua kakak bang guru KKR GBKP dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan bersama belajar untuk persiapan firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik kita di kebaktian Minggu KKR tanggal 21 April 2024. Dan kita akan melihat yang menjadi materi pengajaran di hari Minggu 21 April dalam kebaktian Minggu KKR. Adapun yang menjadi bahan Alkitab diambil dari kitab Efesus 4 ayat 21 sampai 29. Bacaan remaja kitab Filipi 3 ayat 4 sampai 11. Lalu yang menjadi tema kalau kita lihat di buku pedoman KKR, balita itu temanya hati yang baru. Lalu untuk anak kecil dan anak tanggung, manusia baru. Dan untuk remaja, transform. Lalu ada yang menjadi ayat hafalan atau invokasio diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, lalu ada lagu tema untuk Minggu tanggal 21 April. Pertama itu lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Lalu ada lagu Kasih, KASIH. Lalu lagu Mari Masuk, Aku Berubah, Hidupku Bukannya Aku Lagi. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 21 sampai 29. Firman Tuhan berkata kepada kita, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yaitu bahan Alkitab kita, sekarang kita lihat bacaan Alkitab untuk remaja. Filipi 3 ayat 4 sampai 11. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang ada, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, itu yang menjadi bacaan firman Tuhan kita di hari Minggu ini, kakak guru semuanya. Sekarang kita masuk di penjelasan bahan Alkitab. Kitab Efesus 4 ayat 21 sampai 29. Ya, kakak guru semuanya, tema kebaktian Minggu ini adalah sambungan dari tema kebaktian Minggu tanggal 7 April lewat. Ya, kalau kita ingat, yaitu tentang percakapan Nikodemus dan Yesus tentang lahir baru. Ya, setiap manusia yang menerima dan percaya kepada Yesus adalah manusia baru
Itu yang kita pahami dari percakapan Nikodemus dan Yesus beberapa waktu yang lalu yang menjadi bahan firman Tuhan kita. Maka dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 29 yang menjadi bahan Alkitab kita, Rasul Paulus mengingatkan tentang bagaimana hidup sebagai manusia baru, yaitu kehidupan kita baik dalam hal karakter, sikap maupun sifat kita harus terus diperbaharui di dalam Tuhan. Nah, kalau kita teruskan lagi membaca teks, kita bisa melihat dijelaskan bagaimana yang dikatakan sebagai ciri-ciri manusia baru. Yaitu ada 4 poin di sini kami sampaikan. Pertama, manusia baru harus menanggalkan dirinya. Setiap orang yang datang kepada Yesus harus meninggalkan kehidupan lama seperti iri hati, dengki, sombong, pemalas, dan pemberontak. Lalu yang kedua, manusia baru harus diperbaharui dalam roh dan pikirannya. Artinya manusia baru tidak memiliki pikiran yang mencelakakan orang atau berpikir negatif tentang orang lain. Dan yang ketiga, manusia baru itu hidup dalam kekudusan, tidak suka melakukan perbuatan keji seperti pembohong, mencuri, atau melawan orang tua. Dan yang keempat, manusia baru itu perkataannya adalah perkataan tentang kasih, bukan perkataan yang mencelakakan. Manusia baru itu setiap apapun yang keluar dari kata-katanya adalah bahasa kasih, bukan bahasa kotor. Jadi inilah yang menjadi ciri-ciri dari manusia baru, dan seharusnya setiap kita, baik saya, kakak, dan abang guru KKR, sudah melakukannya, menjadi karakter, menjadi sikap hidup kita, yang mengatakan kepada orang-orang di luar sana bahwa kitalah anak-anak Tuhan, yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau lihat kakak guru, apa kegiatan pengajaran yang bisa kami tambahi untuk kakak dan abang guru semuanya. Pertama tadi seperti yang kami jelaskan di awal, tema kita itu di kelas balita hati yang baru, anak kecil dan anak tanggung manusia baru, lalu remaja transform. Ya, pertama kami mengajak kakak guru ketika memberikan pengajaran kepada adik-adik kita untuk mengingatkan kembali mereka seperti di awal tadi kami sampaikan tentang renungan atau bahan khotbah 2 minggu yang lalu ya di tanggal 7 April, yaitu tentang percakapan Nikodemus dan Yesus tentang lahir baru atau new life. Jadi kami rasa ini penting diingatkan kembali supaya mereka lebih cepat nangkapnya, lebih cepat pahamnya tentang firman yang akan kita sampaikan tentang tema minggu ini yaitu manusia baru. Nah, kita jelaskan ya, setelah kita jelaskan tentang apa yang menjadi tema 2 minggu yang lalu tentang Nikodemus dan Yesus, maka kita lanjutkan bahwa tema minggu ini adalah manusia baru. Nah, manusia baru itu kita jelaskan adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Ya, jadi orang-orang yang sudah lahir baru disebut juga manusia baru. Nah, kita ingatkan kepada adik-adik kita apa yang dimaksud lahir baru ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya beberapa minggu yang lalu, yaitu kita menerima Yesus dan hidup dalam Yesus, melakukan yang menyenangkan Yesus dan meninggalkan perbuatan lama yang jahat, yang berdosa. Itu yang disebut dengan manusia baru. Nah, untuk itu kakak guru menjelaskan dan mengajak kepada adik-adik untuk ya mendaftarkan sesuai dengan bacaan Alkitab kita tadi, kitab Efesus 4, apa-apa saja ya ciri-ciri, sikap atau karakter dari manusia baru. Ya, maka nanti kita lihat Alkitab kita, lalu ajak anak-anak kita mendaftarkannya. Seperti di awal juga tadi ada 4. Ya, pertama itu tidak lagi berdusta, ya, buang dusta, tapi berkata yang benar seorang dengan yang lain. Lalu yang kedua, padamkan amarah sebelum matahari terbenam. 3, jangan mencuri, tetapi bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Lalu yang keempat, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik, ya, yang itu bahasa kasih, yang bisa membangun orang lain. Nanti yang 4 hal ini bisa dijelaskan ya, abang kakak guru ya, kami jelaskan lagi bagaimana yang dimaksud dengan jangan lagi berdusta, bagaimana padamkan amarah, jangan mencuri, jangan ada perkataan kotor, nanti silahkan kami jelaskan lagi. Nah, apa yang menjadi tambahan untuk remaja sesuai dengan bacaannya, kitab Filipi 3 ayat 4 sampai 11,
Ya, jelaskan kepada anak-anak, ya kakak guru dan abang semuanya, bagaimana dulu Paulus sebelum mengalami pertobatan. Tadi di teks dijelaskannya ya, sebelum dia mengalami pertobatan, sebelum dia mengalami perubahan dalam hidupnya, sebelum dia mengalami transformasi, ya tema kita transform, berarti ada perubahan ya, ada perubahan dalam diri Paulus pada saat itu. Ya, dijelaskan tadi bahwa, dan kita sama-sama tahu, sebelum Paulus mengenal Yesus, sebelum Paulus menerima Yesus, sebelum dia hidup baru, sebelum dia menjadi manusia baru, dia sangat membenci Yesus. Dia membenci para pengikut Yesus, bahkan dia menyiksa, membunuh para pengikut Yesus. Nah, itu yang dilakukannya. Ya, tapi akhirnya setelah dia menerima Yesus dalam kehidupannya, dia menjadi pekabar Injil. Dia menjadi orang yang memberitakan keselamatan tentang Yesus, kan gitu ya, yang datangnya dari Yesus. Paulus hidup menjadi manusia baru, sehingga apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya, ya, kejahatan-kejahatan, dosa yang dilakukannya, itu sekarang dianggapnya rugi karena Kristus. Apa yang dulu dianggapnya untung, justru itu sampah sekarang dianggapnya, karena dia sudah mengenal Kristus, hidup dalam Kristus. Nah, hidup dalam Yesus menuntun Paulus melakukan yang benar. Hidup dalam Yesus sebagai manusia baru menuntun Paulus melakukan yang menyukakan hati Tuhan. Nah, harapan demikian jugalah anak-anak kita, termasuk remaja. Maka dari itu nanti kakak guru silahkan ya bagi adik-adik kita ke beberapa kelompok. Ini yang menjadi aksi dari firman Tuhan kita pada hari ini, pada minggu ini, bagi adik-adik kita dalam kelompok. Setelah itu nanti dalam kelompok ajak mereka untuk saling bercerita, ya, transformasi apa yang mereka pernah alami dalam kehidupan mereka. Ya, dalam hal apa, di usia berapa, mereka merasakan bagaimana kebaikan Yesus, lalu mereka berkomitmen untuk hidup dalam Yesus, melakukan yang benar, menyenangkan hati Tuhan. Silakan mereka saling bercerita, saling bersaksi satu sama lain. Nanti setelah itu kasih beberapa waktu, setelah itu nanti mereka boleh setiap kelompok ada perwakilan-perwakilan untuk saling share ya, berbagi. Dan harapan nanti dari situ kakak dan abang guru bisa ambil kesimpulan agar kiranya setiap anak-anak untuk tetap setia, hidup baru, hidup dalam Kristus, menyenangkan hati Kristus, menyenangkan hati Tuhan, menanggalkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, seperti tadi di firman Tuhan, tapi melakukan yang benar, menyenangkan hati Tuhan. Ya, demikian kakak dan abang guru yang menjadi tambahan untuk nanti boleh disampaikan kepada adik-adik kita dalam kebaktian minggu di tanggal 21 April ini. Ya, selamat bersiap, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Bujur.